Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas banyak hal teman-teman, mulai dari data CPI ya yang baru aja rilis sampai ke berbagai hal lain seperti makroekonomi yang terkait dengan perang tarif ya yang masih berlangsung hingga sekarang, sampai ke implikasinya atau dampaknya ke market kripto juga termasuk Bitcoin gitu. Dan di sini sebelum saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, yang menarik adalah satu hal teman-teman, di mana kalau kita lihat di sini di investing.com, kita bisa mengetahui bahwasannya data CPI yang muncul ya, yang mana teman-teman bisa lihat di bagian yang tabel ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya, sebelumnya ini, data CPI-nya atau, inflasi lah ya kalau bahasa gampangnya, ini menunjukkan, angka 2,8% dan diprediksi atau diperkirakan itu, akan turun ke 2,5% atau forecast-nya ke 2,5%. Tapi ternyata data yang muncul atau aktualnya adalah itu sekitar atau ada di angka 2,4% gitu. Yang artinya teman-teman, data yang muncul ini lebih rendah daripada prediksi atau, forecast-nya gitu. Dan seharusnya teman-teman secara teoritis nih dan, kebanyakan yang terjadi ya, itu harusnya aset beresiko itu, naik gitu karena kan inflasinya turun gitu ya. Tapi seperti yang kita bisa lihat, Bitcoin ini justru mengalami pelemahan lah ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Meskipun memang sebelumnya sempat naik cukup oke, tapi ya kalian bisa lihat nih sekarang langsung koreksi lagi gitu. Dan kenapa alasannya kita bakalan bahas lengkap di video kali ini. Dan pertama-tama yang mau kita lihat dulu mungkin ya, itu adalah di bagian sini teman-teman. Nah, di sini. Yang mana teman-teman harus tahu kondisinya sekarang ya, yang mana US ini, secara garis besar itu menerapkan tarif ke China itu at least 145%, di mana, ini including 20%-nya adalah tarif terkait fentanyl yang udah diterapkan terlebih dahulu gitu. Dan ini tarifnya gede banget teman-teman buat, China ya. Dan di sini kalau kita coba lihat, data lainnya, yang mana tentu data ini juga sangat berpengaruh teman-teman, yang mana kan kalau, kedua negara yang super adidaya ini, yang mana lagi memegang ekonomi global yang cukup besar lah ya, mereka berdua adalah top 1 dan top 2 nih teman-teman dari, eee, negara-negara secara ekonomi. Dan dengan mereka yang beradu seperti ini, otomatis uncertainty di market masih ada teman-teman, meskipun memang Donald John Trump ini menerapkan jeda tarif selama 90 hari ke berbagai negara lain. Tapi ya kita masih bisa lihat nih adanya, tensi, antar dua negara ini gitu. Dan kalau kita coba lihat di sini teman-teman, nah ini ada data yang menarik ya dari, FedWatch Tool yang teman-teman bisa lihat, yang mana ini adalah data target rate probability, yang mana ini, adalah target suku bunga lah ya bahasanya di tanggal 7 Mei mendatang gitu. Jadi ini adalah probability atau, eee, kemungkinannya gitulah bahasanya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya, The Fed atau dari FedWatch Tool ya ini sumbernya. Kalian bisa lihat, prediksinya adalah suku bunga ini masih akan bertahan gitu di level 4,25 sampai 4,50 gitu ya. Dan ini ada potensinya atau probability-nya 69,8%, cukup gede. Dan ini, potensi atau kemungkinan mayoritas lah ya, dibandingkan kemungkinan minoritasnya, yaitu, suku bunganya akan diturunin ke 400 sampai 425 gitu ya. Ini cuman potensinya di angka 30,2% gitu. Dan kenapa angka ini masih cukup tinggi, padahal di bulan lalu itu sebenarnya hampir sebanding lah ya, kalian bisa lihat di sini datanya, di tabel yang ini teman-teman. Di bulan lalu itu, sempet nggak beda jauh untuk, perbandingan antara 2 data ini, yang mana akan diturunkan atau bakalan turun ke 400 sampai 425 atau tetap stay di 425 sampai 450. Kalian bisa lihat tabel ini nggak beda jauh buat datanya. Tapi yang membuat justru, kemungkinannya ya, ini 425 sampai 450 menjadi kemungkinan yang sangat-sangat mayoritas adalah, teman-teman harusnya tahu bahwasannya Trump itu kan mengumumkan adanya jeda tarif nih teman-teman. Dan dengan pengumuman adanya jeda tarif tersebut, kita bisa tahu nih bahwasannya The Fed akhirnya jadi punya waktu lagi nih buat melihat apakah dalam 90 hari, yang terjadi selama masa jeda tersebut, itu inflasinya bakalan naik atau turun nih. Jadi quote on quote Fed jadi, nggak punya quote on quote darurat ya, kondisi darurat untuk segera atau cepat-cepat menurunkan tarif gitu lebih kurang. Dengan adanya, kebijakan jeda tarif yang diberikan oleh Donald Trump, dan itu secara nggak langsung mengakibatkan, probability yang sebelah sini itu mengalami penguatan yang,
signifikan gitu ya, dan sehingga menjadi probability atau kemungkinan yang lebih mayoritas gitu. Dan tentunya apabila memang ternyata inflasinya itu, tetap naik gitu dan misalkan dalam 90 hari nih ternyata inflasinya tetap naik dan itu akan tentu mengecilkan ya kemungkinan The Fed untuk, menurunkan suku bunga gitu dan I think ya di 7 Mei mendatang untuk Fed meeting-nya, kemungkinan besar suku bunga ini bakalan ditahan gitu di 4,25 sampai 4,50 tapi ya kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi di ke depannya tapi setidaknya secara probability kalian bisa lihat sendiri di Fed Watch Tool ini. Dan di sini kalau kita coba pindah datanya, mungkin kita bahas sedikit dulu seputar Bitcoin ya. Di mana kalau kita coba lihat dari segi Bitcoin ETF flow ini juga sangat disayangkan ya dalam, beberapa hari kebelakangan khususnya dari tanggal 3 April sampai 9 April ini berturut-turut mengalami outflow yang cukup besar teman-teman ya. Dan ya kalian bisa lihat aja nih siapa-siapa aja yang quote on quote menjual Bitcoin-nya atau menjual kepemilikan Bitcoin-nya secara, ETF ya. Dan ini outflow-nya juga nggak main-main teman-teman. Bahkan di tanggal 8 April nih. Nah di sini kalau kalian lihat di tanggal 8 April yang, di sinilah ya. Nah ini outflow-nya gede banget ya kalian bisa lihat ini kalau teman-teman lihat dalam satuan million of dollar gitu. Jadi yang dibuang ini adalah sebesar 326,3 million of dollar Bitcoin atau value Bitcoin yang dibuang atau dijual teman-teman. Dan itu, besar banget ya dan tentu akan berimpact ke market Bitcoin gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat dari chart untuk Bitcoin, nah di sini, ya di sini ya, kalian bisa lihat dengan berbagai data tadi yang saya jelasin, dengan adanya tarif yang cukup besar atau masih adanya uncertainty yang tinggi di market teman-teman, karena perang dagang ini kan atau perang tarif ini menyebabkan adanya uncertainty nih. Semakin ketidakpastian market tinggi, maka aset beresiko bakalan makin terkoreksi gitu teman-teman. Dan kemudian juga dengan ya kalian bisa lihat ya, secara probability untuk data dari FedWatch Tool juga tidak menunjukkan adanya kenaikan pada kemungkinan di mana Fed akan menurunkan suku bunga di tanggal 7 Mei mendatang gitu. Meskipun memang sebenarnya sempat naik dikit sih teman-teman, tapi kan ini masih jadi kemungkinan minoritas gitu. Nggak seperti yang ini, yang mana kemungkinan mayoritasnya adalah The Fed akan tetap bertahan di angka 4,25 sampai 4,50. Dan juga, padahal ya, dengan data CPI yang udah turun seperti ini dan ya dengan, eee, gabungan semua data-data tersebut ternyata Bitcoin ini justru meresponnya dengan nggak terlalu oke ya, karena memang berarti, kita bisa tahu nih bahwasannya data yang ini teman-teman, yang mana terkait tarif-tarif ini dan juga data yang ini itu quote on quote secara power lebih kuat menyebabkan Bitcoin ini masih terkoreksi gitu. Dan per video ini saya record kalian bisa lihat sendiri harga Bitcoin di sebelah kanan sini ya, di sekitaran 79.000 dan sebenarnya teman-teman kalau kita berkaca dari Dow Theory ya, yang mana, beliau mengatakan market action discounts everything. Di sini sebenarnya sebelumnya juga saya udah sempat gambar bahwasannya memang ada area fair value gap nih atau ada imbalance di sini dan ternyata teman-teman Bitcoin ini nge-fill imbalance-nya dengan cukup baik dan juga testing nih di area, atau lebih tepatnya di trendline ya teman-teman, yang mana trendline ini kan sebenarnya memang udah terbentuk cukup lama ya, kalau kalian lihat. Nah di sini, ini selalu di-respect teman-teman kalau kalian lihat untuk trendline ini, ya teman-teman bisa notice sendirilah ya berapa banyak sentuhan yang terjadi di trendline ini. Dan di sini kalau kita lihat nggak heran teman-teman kalau Bitcoin memang harus, ke-rejeksi lagi ya, dan ini mengartikan bahwasannya Bitcoin ini sepertinya belum terlalu siap untuk kembali push ke level-level yang lebih tinggi, dan jika memang ini terejeksi ke bawah teman-teman, maka ini, membuat kita tahu atau memvalidasi lah ya bahwasannya Bitcoin ini kembali membentuk yang namanya lower high dan juga kalau ke bawah dia membentuk yang namanya lower low gitu, yang mana kalau kalian lihat nih, teman-teman bisa ikutin aja sendiri nih di sini. Yang mana dia di sini terus membentuk lower high dan lower low gitu ya. Di sini ada lower high, lower low, kemudian lower high-nya lagi, kemudian di sini lower low-nya lagi teman-teman. Dan ya kalau misalkan itu terus berlanjut, maka nggak heran kalau misalkan kita mungkin bisa aja nih teman-teman, melihat Bitcoin koreksi ya atau testing ke demand areanya yang ada di sini sekaligus nge-fill nih area fair value gap yang tertera juga di sini dan ini juga area yang cukup, major ya atau cukup besar gitu. Dan ya ini mungkin sangat-sangat bergantung juga kepada berbagai kebijakan dari Donald John Trump selaku Presiden Amerika Serikat terhadap tarif-tarifnya ini teman-teman. Dan kita juga mungkin bisa melihat ya bahwasannya China sepertinya, nggak mau juga ditekan oleh US teman-teman. Dia juga, punya quote on quote kartu as lah ya kalau teman-teman tahu di mana China itu adalah salah satu negara dengan pemegang surat utang Amerika yang cukup banyak gitu teman-teman, kalau kalian, tahu ya. Dan itu menjadi salah satu kartu asnya yang mana kalau misalkan China itu, ngedump atau
menjual dari surat utangnya Amerika, maka yang terjadi adalah 10 years bond-nya atau surat utang, Amerikanya atau ya seperti yang tadi saya katakan ya, 10 year treasury bond-nya itu bakalan naik teman-teman ya. Dan ya kalau itu naik jadinya Amerika bakalan sedikit kesulitan atau lebih kesulitan lah ya untuk me-refinancing utang-utangnya gitu, yang mana tahun ini ya mau jatuh tempo. Dan ya lebih kurang sebenarnya kayak gitu teman-teman buat, update-nya, di mana kalau kita coba lihat juga dari CoinGlass, kalian bisa lihat ya untuk Bitcoin dalam 24 jam terakhir tiba-tiba, liquidation-nya itu meningkat pesat teman-teman. Dan, kalau kalian lihat ya di sini per video ini saya record, liquidation-nya mencapai angka 133,68 million of dollar yang terlikuidasi di Bitcoin dengan mayoritas long position ya. Ya wajar aja teman-teman ya, yang mana mungkin orang-orang udah pada bullish nih teman-teman melihat candle yang kayak gini, dan mereka mungkin ambil long position dengan margin yang tidak teratur, dan ya tiba-tiba dibanting seperti ini, wajar aja teman-teman kalau misalkan banyak yang terlikuidasi. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri value yang terlikuidasi seberapa besar gitu, dan volumenya juga sebenarnya meningkat ya untuk Bitcoin meskipun memang open interest-nya menurun. Dan ya lebih kurang kayak gitu teman-teman buat analisa yang bisa saya kasih ya, itu masih, tipis-tipis lah ya seputar makroekonominya. Dan kalau teman-teman tertarik nih buat saya detailin seputar makroekonominya atau teman-teman punya requestan untuk bahas koin-koin tertentu, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan malu-malu, jangan sungkan, karena tentunya kalau misalkan kalian request juga dan banyak yang tertarik mungkin bisa membantu teman-teman lain, ataupun, gampangnya mungkin bisa saya bahas atau saya update secara lebih cepat gitu kalau misalkan memang teman-teman itu banyak yang tertarik dan bisa kasih saya input juga. Dan apapun itu, ingat ini juga sama sekali bukan video yang bermaksud buat mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu. Dan boleh banget nih teman-teman kalau misalkan mau kritisi apapun yang saya katakan, boleh komen di bawah, dan juga kalau mau kasih pendapat kalian boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah gitu. Dan oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.